Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Devi Zila Harfi dari jurusan S1 Ilmu Hukum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih dapat hadir dalam acara kesehatan fisik dan mental di masa COVID-19 pada hari ini. Salawat beserta salam kita hantarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kelak. Amin, ya Rabbal Alamin. Berbicara mengenai COVID-19, COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease, adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Virus corona adalah satu famili besar virus yang menyebabkan berbagai macam penyakit, dari yang sedang seperti demam sampai yang lebih gawat seperti MERS dan SARS. Sedangkan virus corona yang kini mewabah memiliki nama resmi SARS-CoV-2. Virus tersebut pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. SARS-CoV-2 adalah jenis virus baru dan berbeda dengan virus corona yang sebelumnya menginfeksi manusia. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021. Kasus pertama penyakit ini terjadi di pasar basah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara hanya dalam beberapa bulan. Selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover atau virus yang melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia, sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia. Penularan virus ini melalui cara-cara berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. Lalu yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak nafas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu pertama mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan yang terakhir, hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian penderita juga mengalami hypoksia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona.
sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun, perlu diketahui, meski Anda telah menerima vaksin COVID-19, Anda tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko terinfeksi virus ini. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi serta suplemen. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Dan yang terakhir, jaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Bila perlu, Anda bisa menggunakan air purifier. Sekian sedikit penjelasan terkait COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat mengingatkan bagi kita betapa pentingnya kesehatan dan kebersihan. Mohon maaf yang sebesarnya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.